Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Bapak Ibu. Kali ini saya akan berbagi bagaimana untuk optimalisasi tata kelola sekolah melalui manajemen berbasis sekolah. Beberapa hari ke belakang kita terus membahas tentang kurikulum, di mana kurikulum yang kita bahas adalah kurikulum 2022 atau kurikulum paradigma baru. Kita sedikit ditunda ya materinya. Kita sekarang masuk ke optimalisasi tata kelola sekolah melalui manajemen berbasis sekolah. Ini penting Bapak Ibu karena manajemen atau pengelolaan sekolah yang baik tentu akan berimbas kepada mutu itu sekolah sendiri. Baik Bapak dan Ibu, kita coba ya untuk melanjutkan materinya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa tata kelola pendidikan yang baik merupakan salah satu dasar dalam upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Nah, tentu ada beberapa faktor dan penunjangnya dalam rangka bagaimana untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas itu. Yang pertama adalah kualitas sumber daya manusia, SDM-nya. Jadi ini sangat menentukan juga faktor penentu ketika satuan pendidikan ingin ya pendidikan yang berkualitas. Tentu harus diperhatikan sumber daya manusianya, apakah itu gurunya, kemudian tentu kepala sekolah, termasuk tenaga kependidikan yang lainnya. Yang kedua adalah ketersediaan teknologi. Ya, zaman sekarang kan selalu dekat, selalu serba IT. Jadi ini penting ketersediaan IT di satuan pendidikan dalam rangka untuk mempercepat pekerjaan, mempermudah pekerjaan, sehingga dalam waktu yang relatif singkat, baik itu laporan ya maupun paparan-paparan terhadap beberapa kepentingan akan cepat tersampaikan, sehingga penting ya ketersediaan teknologi ini. Yang ketiga adalah penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Jadi satuan pendidikan diharapkan mampu ya pemanfaatan anggaran yang dimiliki, baik itu yang sifatnya mengikat maupun yang sifatnya tidak mengikat, agar pengguna anggaran ini betul-betul tepat sasaran dan tepat guna tentunya. Yang tidak kalah penting Bapak Ibu, faktor penentu dan penunjang lainnya adalah partisipasi pihak-pihak terkait. Ini dalam hal ini barangkali keterlibatan seluruh warga sekolah, termasuk di dalamnya komite ya masyarakat. Ini penting. Semua itu tentu diperlukan di dalam rangka untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Sekarang pertanyaannya adalah, apa itu MBS Bapak Ibu? MBS yaitu proses mengelola sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipasif secara langsung semua komponen warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Jadi kalau diambil kata-kata penting dari narasi ini, tentu ada otonomi yang lebih besar ya. Ada hak-hak satuan pendidikan dalam hal ini kepala sekolah dan guru untuk mengelola secara otonomi, mengelola secara mandiri agar sekolah ini betul-betul ya bisa lebih berkualitas. Nah, ini proses pengelolaan ini tentunya perlu didukung oleh semua pihak. Yang berikutnya ini MBS menurut para ahli, Bapak Ibu saya tampilkan juga.
Dari beberapa para ahli tentu secara keseluruhan bahwa manajemen berbasis sekolah pada intinya adalah untuk memberikan otonomi yang luas, memberikan pertanggungjawaban yang penuh kepada warga sekolah, terutama dalam hal ini adalah kepala sekolah, bahwa sekolah diberikan keleluasaan baik itu dalam pengambil keputusan, kemudian mengambil kebijakan-kebijakan yang tentu semua itu bersumber kepada atau bermuara kepada tujuan anak itu sendiri. Jadi dalam hal ini sekolah dalam baik pendidik maupun tenaga kependidikan meyakinkan mereka bahwa semua apa yang dilakukan oleh sekolah semata-mata untuk kebutuhan warga sekolah. Tujuannya apa sekarang Bapak Ibu? Tujuan MBS adalah yang pertama meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Nah ini penting Bapak Ibu semua sekolah agar mengetahui ya tujuan dari MBS ini. Jadi di nomor 1 ini tentu ini untuk mewujudkan kemandirian dan inisiatif sekolah di dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Kalau ini dikelola dengan baik, kemudian memberdayakan sumber daya yang ada di sekeliling sekolah, saya pikir tidak mengalami kesulitan ya kalau semua bahu-membahu di dalam rangka ikut terlibat meningkatkan pendidikan ya paling tidak di sektor pendidikan. Yang kedua adalah meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Jadi ini keputusan kolektif tentu penting agar keputusan ini betul-betul bisa diterima oleh warga sekolah, termasuk masyarakat. Nah, karena di sekolah ada komite, maka komite sangat berperan di dalam mengambil keputusan, kemudian membawa aspirasi sekolah dan masyarakat berkolaborasi sehingga program-program sekolah ini bisa diwujudkan dan dilaksanakan secara bersama-sama. Kemudian meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada sekolahnya. Nah, ini tanggung jawab sekolah kepada sekolahnya sudah barang tentu ya, karena top manager, top leader di sekolah adalah kepala sekolah, memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Mau dibawa kemana ya sekolah ini untuk kemajuan ke depan, tentu diberikan kebebasan kepada sekolah dengan penuh tanggung jawab tentunya. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah, kemudian memiliki potensi untuk meningkatkan prestasi siswa, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan personal. Kemudian tidak kalah penting ini peningkatan profesionalisme guru ya, penerapan reformasi kurikulum dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pendidikannya. Ini yang nomor 4 ini tentu akan sangat indah kalau dikaitkan dengan kurikulum baru, karena memang di dalam kurikulum baru ini tentu ada keluasaan yang sangat luas ya terhadap sekolah. Kemudian pihak sekolah diberikan kemerdekaan ya, memilih, menentukan, kemudian memberikan arah ya kepada sekolah mau dibawa kemana sekolah, ini tentu diberikan kewenangan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Kali ini slide yang ini adalah ini fenomena pendidikan pada masa sekarang, kemudian bagaimana nanti arahan di masa depan. Untuk kategori ekosistem ini
Ya, di sini ada beberapa item: sekolah sebagai tugas, kemudian pimpinan sebagai pengatur, manajemen sekolah terlalu administratif, kemudian masih ada PAUD yang belum melibatkan orang tua. Nah, di arahan nanti di masa depan, ya, sekolah sebagai kegiatan yang menyenangkan, kemudian pimpinan memberikan pelayanan, manajemen sekolah yang kolaboratif dan kompeten, kemudian keselarasan pendidikan di rumah dan keluarga. Nah, itu dari lingkup ekosistem, bahwa tentu ya keadaan dan situasi sekarang yang kita rasakan memang seperti itu, tetapi nanti ke depan harapannya adalah ada perbaikan-perbaikan. Kemudian dari kategori guru sebagai pelaksana kurikulum, ya. Nah, nanti ke depan ini guru sebagai pemilik dan pembuat kurikulum. Sementara ini ada beberapa struktur, ada beberapa bagian dari kurikulum yang memang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Nah, nanti ke depan guru sebagai pemilik dan pembuat kurikulum, dia menciptakan sendiri, kemudian menentukan metode, kemudian rencana-rencana, kemudian desainnya seperti apa, kemudian disesuaikan dengan kompetensi ya peserta didik. Kemudian guru sebagai sumber pengetahuan satu-satunya. Nah, nanti ke depan guru sebagai fasilitator. Kemudian pelatihan guru berdasarkan teori. Nanti ke depan pelatihan guru berdasarkan praktik. PAUD metode drilling dan teacher centered. Nah, ke depan nanti PAUD kompetensi meliputi pedagogik dan sosial emosional. Kemudian yang pedagogi, ya, ini Bapak Ibu, pedagogi. Kategori pedagogi ini, siswa sebagai penerima pengetahuan, fokus kepada kegiatan tatap muka, pendekatan bermain dengan calistung, kemudian pengajaran berdasarkan pembagian umur. Harapan kedepannya adalah pembelajaran berorientasi pada siswa, pembelajaran memanfaatkan teknologi, kemudian pendekatannya ini adalah bermain setelah belajar, bermakna dan sesuai konteks ya. Kemudian pengajaran berdasarkan pembagian umur. Nah, arahan ke depan nanti ini pengajaran berdasarkan level kemampuan siswa. Ini dari sisi pedagogik, dari sisi ilmu keguruan. Nah, kurikulum sekarang, nah ini kemarin kita membicarakan tentang kurikulum. Situasi sekarang ini perkembangannya linier, kurikulum berdasarkan konten, fokus kepada kegiatan akademik. Kemudian kalau untuk PAUD dan SD ini petahan antara kurikulum, petahan antara kurikulum PAUD dan SD. Diharapkan nanti ke depan ini perkembangan fleksibel, kemudian kurikulum berdasarkan kompetensi, fokus kepada soft skill ya, dan pengembangan karakter. Kemudian transisi yang mulus ya dari PAUD ke SD. Jadi memang PAUD ini dirancang untuk menyiapkan anak-anak sebelum masuk ke sekolah dasar gitu ya. Kemudian untuk sistem penilaian, Bapak Ibu, penilaian yang saat ini adalah penilaian bersifat sumatif atau menghukum ya. Nah, nanti ke depan ini penilaian bersifat formatif dan mendukung. Nah, fenomena ini tentu menjadi pelajaran terutama bagi para pendidik dan pendidik. Nah, apa yang terjadi saat ini, kemudian bagaimana nanti ke depan tentu perlu didukung terutama oleh kalangan pendidik dan tenaga kependidikan. Baik, dari paparan tadi kalau saya simpulkan bahwa MBS itu lebih menekankan kepada totalitas pengelolaan satuan pendidikan, kemudian pemberian otonomi yang luas pada tataran satuan pendidikan, meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan serta pembelajaran berkualitas. Dan tidak kita bisa pungkiri bahwa selama ini memang peran serta masyarakat sudah mulai agak pudar, terutama
keterlibatan langsung orang tua terhadap sekolah. Karena ini mungkin banyak faktor, mungkin diantaranya ada perubahan paradigma ya. Banyak orang tua yang dua-duanya mencari pekerjaan, jadi ayahnya bekerja, ibunya bekerja, kemudian berangkat pagi pulang malam, sehingga kontak langsung atau hubungan antara pihak sekolah dengan orang tua mungkin ini harus mencari waktu yang tepat ketika ingin bertemu ya, karena memang tadi situasi dan kondisi saat ini tidak memungkinkan ya, sehingga perlu diatur bagaimana agar pihak sekolah bisa melaporkan perkembangan anak didiknya ya, kemudian orang tua juga bisa menerima ya laporan itu, kemudian memberikan masukan, kemudian guru dan kepala sekolah menyampaikan perkembangan yang terjadi selama proses pendidikan di sekolah. Nah, ini barangkali kesimpulan dari MBS ini. Mudah-mudahan tidak terlupakan Bapak Ibu ya, kita selama ini fokus kepada pembahasan kurikulum baru, sementara ada juga yang tidak kalah penting adalah manajemen berbasis sekolahnya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih kepada teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah, pengawas dan pemerhati pendidikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.